6 Menteri Jokowi dengan rapor buruk versi BEM UI, Luhut mendapat nilai D. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI memberikan rapor merah ke 6 Menteri Jokowi. 6 Menteri Jokowi yang kena sorotan BEM UI ada di sektor pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan lingkungan hidup, HAM, pendidikan, dan penanganan pandemi COVID. BEM UI pun kemudian meminta Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap 6 menteri tersebut. Siapa saja? Berikut dikutip dari CNN pada Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Daftar 6 Menteri Jokowi berapor merah. Yang pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves masuk dalam daftar 6 Menteri Jokowi dengan rapor merah. BEM UI memberi Luhut nilai D atau remedial karena gagal dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya. Luhut dinilai gagal mengkoordinasikan kementerian di bawahnya dalam aspek pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. BEM UI terutama menyoroti langkah pemerintah membuat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan merevisi Undang-Undang tentang mineral dan batu bara. Menurut mereka, dua undang-undang itu bertolak belakang dengan janji Jokowi Ma'ruf mewujudkan prinsip hijau dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di posisi kedua ada Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat nilai D karena belum optimal menanggulangi pandemi COVID, terutama ketika terjadi lonjakan kasus. BEM UI juga meminta agar Budi memperbaiki kinerjanya guna menghadapi potensi gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun mendatang. Sistem kesehatan perlu dievaluasi dan dibenahi agar gelombang ketiga benar-benar bisa diantisipasi. Di posisi ketiga ada Mahfud MD. BEM UI memberikan nilai E atau drop out kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Mahasiswa menilai Mahfud selama ini telah gagal memberikan jaminan dan perlindungan hukum dalam atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Mereka menyoroti kasus penghapusan mural berisi kritik kepada pemerintah Jokowi dalam beberapa waktu terakhir, hingga aksi kekerasan aparat terhadap massa aksi. BEM UI menilai Mahfud juga gagal dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Di posisi keempat ada Yasona Lauli. Selain Mahfud, Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lauli juga dinilai gagal dalam memberi jaminan perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya, BEM UI meminta Jokowi mengevaluasi aspek keamanan dan kebebasan berekspresi dengan merevisi pasal-pasal kontroversial Undang-Undang ITE. Di posisi kelima ada Siti Nurbaya. BEM UI menilai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya gagal dalam mengatasi degradasi lingkungan. BEM UI pun memberi Nurbaya nilai E alias drop out. Prinsip hijau dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup terabaikan. BEM UI menilai kebijakan Jokowi juga bertolak belakang dalam perbaikan lingkungan lewat pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CK beserta peraturan turunannya. Yang terakhir ada Nadiem Makarim. BEM UI juga memberikan nilai E kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim karena gagal dalam memenuhi mimbar akademik di lingkungan kampus. Pemerintah, kata BEM UI, kerap absen menanggapi serangan terhadap kebebasan akademik yang semakin marak dalam 2 tahun terakhir. Misalnya berupa penjatuhan sanksi akademik atau drop out atau skors, kriminalisasi, pembubaran diskusi mahasiswa, serta bentuk represi lain seperti imbauan untuk tidak mengikuti demonstrasi. Selain 6 Menteri Jokowi, BEM UI juga memberikan catatan khusus kepada 3 pimpinan lembaga lain, yaitu Ketua KPK Firly Bahuri dengan nilai E, kemudian di sektor pemberantasan korupsi Kepolisian D, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai E karena gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mendesak Presiden Joko Widodo mencopot beberapa menteri. Melalui unggahan Instagram, BEM UI memberikan penilaian terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dalam 2 tahun belakangan ini. BEM UI meminta pertanggungjawaban dari Jokowi Ma'ruf atas kinerjanya selama ini. Menurut BEM UI, banyak permasalahan dari berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kita masih temukan permasalahan dari berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf, mulai dari korupsi, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup, HAM, pendidikan tinggi, hingga penanganan pandemi COVID, kata BEM UI pada unggahan Instagram ofisial
Yang dikutip dari prfmnews.id pada hari Kamis 21 Oktober 2021. BEM UI juga memberikan nilai E untuk 6 pejabat menteri era pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Yang namanya tuntutan BEM UI, ada 9 pejabat ya, tidak tanggung-tanggung, 5 dari KPK, 4 dari kabinet. Dari kabinet itu Mahfud MD, kemudian Yasona Lauli, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang disampaikan BEM UI menurut saya ya tidak juga bias ya, hanya memang bias keterkenalan. Nah, the problem is memang menteri-menteri yang terkenal ini memang mudah sekali menjadi sasaran tembak. Saya rasa wajar ya, ada sebuah mungkin masyarakat kan terkesan dengan sejumlah hal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, yang antara lain juga harus kita ingat kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja, dalam artian ada COVID kan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang kebebasan berekspresi terus dilakukan kok ya. Kita bisa bicara apapun tentang presiden kita, bisa menghina dia gitu ya, melecehkan dia tanpa ada misalnya ada reaksi balik dari presiden. Ini ya, kita mau menyatakan ya bahwa sesuatu mundur atau maju atau stabil itu kan ada parameternya. Pertanyaannya itu apa parameter yang kita gunakan? Ini kita berbicara soal survei, berbicara soal metodologi survei. Kita kan harus tahu persis parameter apa yang digunakan ketika kita akan menyatakan itu mundur atau maju. Dalam konteks penegakan hukum, saya jangan sampai survei ini mereduksi profesionalisme penegakan hukum itu hanya semata-mata melihat profesionalisme aparat penegak hukum. Ini kan sebenarnya sebuah studi persepsi kita terhadap bagaimana mood publik. Kita kan mengukur mood publik gitu ya. Moodnya publik ini seperti apa gitu ya terhadap misalnya kita angkat soal kinerja pemerintah, dan survei ini dilakukan secara periodik. Jadi kenapa misalnya hasilnya tidak jauh beda Litbang Kompas, tidak jauh beda dengan SMRC misalnya, karena kita punya survei periodik yang dilakukan secara berkala. Jadi kita membandingkan hasil survei kita sendiri sebelumnya gitu ya, kenapa ini naik turun. Jadi memang ini survei yang memang menangkap moodnya publik gitu ya. Moodnya publik berdasarkan apa misalnya? Tentu mereka berdasarkan informasi yang mereka konsumsi selama ini terkait peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi.